Perilaku adaptif pada anak tunagrahita, memahami dan mengembangkan potensi mereka. Tunagrahita, atau disabilitas intelektual, merupakan kondisi yang memerlukan pemahaman mendalam dan pendekatan yang tepat. Pengembangan perilaku adaptif pada anak tunagrahita adalah kunci untuk membuka potensi mereka, memungkinkan mereka meraih kemandirian dan kualitas hidup yang lebih baik. Presentasi ini akan membahas konsep perilaku adaptif, pentingnya bagi anak tunagrahita, strategi pengembangan, dan peran penting orang tua dan keluarga dalam mendukung proses ini. Memahami perilaku adaptif. 1. Keterampilan konseptual. Meliputi kemampuan berbahasa, membaca, menulis, berhitung, penalaran, dan memori. Keterampilan ini penting untuk pemahaman akademik dan pemecahan masalah sehari-hari. 2. Keterampilan sosial. Mencakup empati, tanggung jawab sosial, harga diri, mengikuti aturan, dan memecahkan masalah sosial. Keterampilan ini penting untuk berinteraksi dengan orang lain dan berpartisipasi dalam masyarakat. 3. Keterampilan praktis. Meliputi aktivitas kehidupan sehari-hari, ADL, seperti perawatan diri, penggunaan alat, pekerjaan, dan rekreasi. Keterampilan ini penting untuk kemandirian dan partisipasi dalam kegiatan sehari-hari. Perilaku adaptif adalah kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan lingkungan sehari-hari. American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, AID, mengidentifikasi 3 domain utama perilaku adaptif, keterampilan konseptual, sosial, dan praktis. Ketiga domain ini saling terkait dan penting untuk kemandirian dan kualitas hidup anak tunagrahita. Pentingnya perilaku adaptif pada anak tunagrahita yaitu 1. Meningkatkan kemandirian. Memungkinkan anak tunagrahita untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri, seperti berpakaian, makan, dan menjaga kebersihan diri. 2. Meningkatkan partisipasi sosial. Membantu mereka berinteraksi dengan orang lain, membangun hubungan, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan komunitas. 3. Meningkatkan kualitas hidup. Memberikan mereka kesempatan untuk hidup lebih bermakna, memuaskan, dan memiliki kontrol atas kehidupan mereka sendiri. Pengembangan perilaku adaptif memberikan dampak signifikan pada kehidupan anak tunagrahita. Dengan meningkatkan kemandirian, partisipasi sosial, dan kualitas hidup, anak tunagrahita dapat meraih potensi maksimal mereka dan hidup dengan lebih bermakna. Beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengembangkan perilaku adaptif pada anak tunagrahita antara lain. 1. Lingkungan pendidikan yang mendukung di mana anak tunagrahita merasa diterima dan dihargai. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung adalah kunci utama dalam mengembangkan perilaku adaptif pada anak tunagrahita. Hal ini melibatkan pembentukan struktur dan rutinitas yang jelas, memberikan rasa aman dan nyaman, serta menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan individual setiap anak. Penggunaan alat bantu visual dan pembelajaran praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari juga sangat membantu. Selain itu, kolaborasi erat dengan keluarga dan penerapan penguatan positif akan meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri anak. Dengan lingkungan yang kondusif, anak tunagrahita dapat mengembangkan keterampilan adaptif yang diperlukan untuk meraih kemandirian dan kualitas hidup yang lebih baik. 2. Interaksi sosial. Memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan anak-anak lain, mengembangkan keterampilan sosial, dan belajar dari teman sebaya. Memberikan kesempatan bagi anak tunagrahita untuk berinteraksi dengan anak-anak lain merupakan strategi penting dalam mengembangkan perilaku adaptif mereka, karena melalui interaksi ini, anak-anak tersebut dapat belajar keterampilan sosial yang sangat berharga. Interaksi dengan teman sebaya memungkinkan mereka untuk mengamati dan meniru perilaku yang sesuai, belajar berkomunikasi secara efektif, dan memahami dinamika hubungan sosial. Selain itu, anak tunagrahita juga dapat belajar untuk bekerja sama, berbagi, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Lingkungan sosial yang inklusif dan mendukung memberikan kesempatan bagi mereka untuk membangun kepercayaan diri, mengembangkan rasa memiliki, dan merasa diterima dalam komunitas mereka. Dengan demikian, interaksi dengan teman sebaya tidak hanya meningkatkan keterampilan sosial, tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang berharga dan membantu anak tunagrahita untuk beradaptasi dengan lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. 3. Kurikulum yang disesuaikan. Memungkinkan kurikulum untuk disesuaikan dengan kebutuhan individu anak tunagrahita, memaksimalkan potensi belajar mereka. Kurikulum yang disesuaikan merupakan strategi krusial dalam mengembangkan perilaku adaptif pada anak tunagrahita, karena memungkinkan potensi belajar mereka dioptimalkan. Pendekatan ini mengakui bahwa setiap anak memiliki kebutuhan dan kemampuan yang unik,
sehingga kurikulum yang seragam tidak akan efektif. Dengan menyesuaikan kurikulum, pendidik dapat fokus pada keterampilan adaptif yang paling relevan bagi kehidupan sehari-hari anak, seperti keterampilan mengurus diri, berkomunikasi, dan berinteraksi sosial. Penyesuaian ini juga memungkinkan penggunaan metode pembelajaran yang lebih konkret dan praktis, serta memberikan penekanan pada pengulangan dan latihan yang diperlukan untuk penguasaan keterampilan. Selain itu, kurikulum yang disesuaikan dapat membantu anak merasa lebih percaya diri dan termotivasi, karena mereka melihat kemajuan dalam pembelajaran yang relevan dengan kehidupan mereka. Berikut adalah beberapa terapi yang dapat diterapkan pada strategi pengembangan perilaku adaptif pada anak tunagrahita, diantaranya adalah 1. Terapi okupasi. Membantu mengembangkan keterampilan ADL, keterampilan motorik halus dan kasar, serta kemampuan sensorik. 2. Terapi wicara. Membantu meningkatkan kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal, serta keterampilan bahasa reseptif dan ekspresif. Terapi okupasi dan wicara merupakan intervensi penting untuk mendukung pengembangan perilaku adaptif anak tunagrahita. Terapi okupasi membantu mereka mengembangkan keterampilan praktis, sedangkan terapi wicara membantu meningkatkan kemampuan komunikasi. Selanjutnya, strategi pengembangan yang dapat diterapkan yaitu melalui bina diri dan modeling. 1. Bina diri. Mengajarkan anak untuk dapat mengurus dirinya sendiri, seperti mandi, makan, dan berpakaian, sehingga meningkatkan kemandirian. 2. Teknik modeling. Memberikan contoh konkret, dalam penerapan perilaku adaptif yang baik, memudahkan anak dalam memahami dan meniru perilaku yang diharapkan. Penerapan bina diri dan teknik modeling merupakan strategi efektif untuk mengajarkan perilaku adaptif pada anak tunagrahita. Dengan memberikan pelatihan langsung dan contoh konkret, anak dapat belajar keterampilan baru dan meningkatkan kemandirian mereka. Peran orang tua dan keluarga dalam mengembangkan perilaku adaptif pada anak tunagrahita. 1. Stimulasi dan dukungan di rumah. Menciptakan lingkungan yang kaya akan stimulasi dan memberikan dukungan emosional yang positif. Dengan profesional, mereka dapat membantu anak meraih potensi maksimal mereka. Peran orang tua dan keluarga sangatlah krusial dalam mengembangkan perilaku adaptif pada anak tunagrahita. Di rumah, menciptakan lingkungan yang kaya akan stimulasi, seperti melalui permainan edukatif dan aktivitas yang merangsang indera, dapat membantu mengembangkan kemampuan kognitif dan sosial anak. Dukungan emosional yang positif, seperti memberikan pujian dan penghargaan atas usaha anak, juga sangat penting untuk membangun kepercayaan diri dan motivasi mereka. Selain itu, orang tua dan keluarga perlu menjalin kerjasama yang erat dengan para profesional, seperti guru dan terapis, untuk memastikan konsistensi dalam pendekatan dan strategi yang digunakan. Dengan kombinasi stimulasi yang tepat di rumah, dukungan emosional yang kuat, dan kolaborasi yang efektif dengan profesional, orang tua dan keluarga dapat membantu anak tunagrahita meraih potensi maksimal mereka dalam mengembangkan perilaku adaptif yang diperlukan untuk kemandirian dan kualitas hidup yang lebih baik. 2. Kerjasama dengan profesional. Bekerja sama dengan guru, terapis, dan profesional lainnya untuk mengembangkan program intervensi yang tepat. Kerjasama dengan profesional, seperti guru, terapis, dan ahli lainnya, merupakan aspek penting dalam peran orang tua dan keluarga dalam mengembangkan perilaku adaptif anak tunagrahita. Kolaborasi ini memastikan bahwa anak mendapatkan intervensi yang tepat dan komprehensif. Orang tua dan keluarga memiliki wawasan mendalam tentang kebutuhan dan kekuatan anak, yang sangat berharga bagi tim profesional. Dengan berbagi informasi dan bekerja sama dalam menyusun rencana intervensi, mereka dapat memastikan bahwa program tersebut sesuai dengan kebutuhan unik anak dan diterapkan secara konsisten di berbagai lingkungan, baik di rumah maupun di sekolah. Komunikasi yang terbuka dan teratur antara keluarga dan profesional memungkinkan penyesuaian program berdasarkan kemajuan dan tantangan yang dihadapi anak, sehingga memaksimalkan efektivitas intervensi. 3. Lingkungan yang positif dan mendukung. Menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan mendukung, di mana anak tunagrahita merasa dicintai dan dihargai. Orang tua dan keluarga memiliki peran sentral dalam mengembangkan perilaku adaptif anak tunagrahita dengan menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang, aman, dan mendukung. Lingkungan ini memberikan dasar emosional yang kuat, mendorong kepercayaan diri, dan memotivasi anak untuk belajar serta beradaptasi. Dukungan konsisten membantu anak mengatasi tantangan, sementara rutinitas terstruktur memberikan rasa aman dan pemahaman yang jelas tentang ekspektasi. Kesimpulannya adalah, pengembangan perilaku adaptif adalah kunci untuk membuka potensi anak tunagrahita, meningkatkan kemandirian, partisipasi sosial, dan kualitas hidup mereka. Dengan memahami konsep perilaku adaptif, menerapkan strategi pengembangan yang tepat, dan memberikan dukungan yang berkelanjutan,
kita dapat membantu anak tunagrahita meraih masa depan yang lebih cerah dan bermakna. Mari bersama-sama menciptakan masyarakat inklusif yang menghargai dan mendukung potensi setiap individu. Terima kasih karena telah menonton narasi presentasi, perilaku adaptif pada anak tunagrahita, memahami dan mengembangkan potensi mereka. Jangan lupa kunjungi blog tentang seputar anak-anak berkebutuhan khusus di Jendela Info ABK, yang bisa kalian akses di laman situs jendelainfoabk.wordpress.com. Sampai jumpa di narasi presentasi berikutnya dengan materi yang mungkin bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dalam memahami anak-anak berkebutuhan khusus, jangan lupa untuk like dan share video ini.